Lo pernah nggak sih lihat mobil keren di luar negeri? Terus lo mikir, kok di Indonesia nggak ada ya? Atau malah bentuknya sama persis kayak yang lo pernah lihat di jalanan, tapi logonya beda. Santai, Santai! lo nggak salah lihat. Di dunia otomotif itu banyak banget mobil yang sebenarnya lahir dari pabrik yang sama, platform yang sama, bahkan mesin yang sama. Cuma beda nama dan badge tergantung negaranya. Kayak punya alter ego bro. Di sini namanya A, di luar negeri namanya B, padahal DNA-nya identik. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi strategi. Ada yang karena faktor branding, sejarah perusahaan, sampai kerjasama antar pabrikan biar bisa masuk pasar tertentu. Jadi jangan heran kalau suatu hari lo sadar, mobil yang lo kira mereknya beda, ternyata cuma saudara kembar beda paspor. Di video ini, gue bakal bahas merek mobil yang sebenarnya satu dapur produksi, tapi pakai nama yang berbeda di berbagai negara. Kalau gue tukar logo Toyota sama Lexus, menurut lo orang-orang bakal nyadar nggak ya? Nah, ini dia contoh paling jelas soal merek mobil yang sebenarnya satu darah. Lexus itu lahir dari Toyota di akhir 80-an. Waktu Toyota pengen naik kelas dan nyerang pasar Amerika yang dikuasai brand Eropa. Masalahnya, image Toyota udah terlalu kuat sebagai produsen mobil massal yang harganya terjangkau. Mau bikin versi mahal pun, orang tetap bakal lihat itu sebagai Toyota biasa. Jadi solusinya, bikin identitas baru sekalian. Tahun 1989, Lexus resmi lahir, dan langsung bikin pasar kaget karena bisa kasih kemewahan, mobilnya juga halus, kedap suara, tapi tetap punya DNA reliabilitas Jepang yang terkenal minim drama. BTW, tahu nggak kalau Lexus itu singkatan? Yang tahu kepanjangannya apa? Coba taruh di komen ya. Secara teknis, beberapa model Lexus memang berbagi platform dan teknologi dengan Toyota. Tapi pembedanya ada di detail yang nggak kelihatan di brosur. Peredaman kabin lebih tebal, material interior lebih premium, suspensi dituning lebih lembut, sampai feel setirnya dibuat lebih refined. Contohnya Lexus RX yang punya saudara di Jepang bernama Toyota Harrier. Basisnya mirip, tapi begitu duduk di dalamnya, auranya beda. Lexus dibangun untuk terasa eksklusif, bukan cuma kelihatan mahal. Jadi secara garis keturunan mereka memang satu keluarga. Cuma yang satu main di kasta premium dengan Just Taylor, yang satu tetap jadi pemain utama di kelas umum. Kalau mesin dan rangkanya mirip, yang bikin beda itu mobilnya atau persepsi kita terhadap logonya. Kalau ada yang bilang Acura itu cuma Honda ganti logo, lo langsung sadar gak? Nah, ini dia alter ego berikutnya. Acura adalah divisi premiumnya Honda, dan uniknya dia lahir lebih dulu dari Lexus, tepatnya tahun 1986. Waktu itu, Honda udah kuat banget di Amerika sebagai brand yang irit, fun to drive, dan reliable. Tapi buat masuk ke segmen luxury, nama Honda dianggap kurang punya aura eksklusif. Jadi daripada maksa naik kelas pakai nama lama, mereka bikin identitas baru sekalian. Logo beda, dealer beda, dan experience beda. Dan lahirlah Acura. Targetnya jelas, konsumen Amerika Utara yang pengen mobil Jepang dengan rasa lebih premium. Secara teknis, banyak model Acura masih satu DNA sama Honda. Mesin dan platform bisa serumpun, tapi tuning, material interior, sampai ambience kabinnya dibuat lebih refined. Contoh paling ikonik tentu Acura NSX, supercar dengan performa buas tapi tetap usable harian. Menariknya di Jepang, mobil yang sama dijual sebagai Honda NSX. Beda sama Acura RSX yang adalah Honda Integra. Jadi yang berubah sebenarnya bukan mobilnya, tapi cara dia dipresentasikan ke pasar. Sayangnya di Indonesia Acura nggak masuk resmi. Jadi kalau mau punya harus impor sendiri. Nah, sekarang jujur aja. Kalau spek dan jeroannya mirip, yang bikin beda itu mobilnya atau ego pemiliknya. Kalau Nissan pakai jas mahal dan pindah nongkrong ke Beverly Hills, apa masih kita panggil Nissan? Nah, ini juga kasus identitas ganda yang sering gak disadari. Infiniti itu adalah divisi premiumnya Nissan. Lahir tahun 1989 buat nyerang pasar Amerika Utara. Polanya mirip. Nissan waktu itu kuat di segmen mobil mass market. Tapi buat masuk ke kelas luxury, mereka butuh nama yang lebih mahal.
Jadilah Infiniti dengan positioning lebih elegan, lebih eksklusif, dan desain yang lebih berani dibanding Nissan biasa. Secara DNA engineering, banyak model Infiniti berbagi platform dan mesin dengan Nissan, tapi disajikan dengan tuning yang lebih halus dan interior lebih premium. Contohnya Infiniti Q50 yang punya hubungan dekat dengan Nissan Maxima atau Altima di Jepang. Basisnya satu keluarga, tapi branding dan feel-nya beda level. Infiniti main di rasa mewah dan driving experience yang lebih refined. Di Indonesia, brand ini juga nggak masuk resmi, jadi eksistensinya jarang kelihatan. Skyline pakai logo Infiniti, harganya naik. Itu upgrade kelas atau cuma rebranding yang jago marketing? Kalau satu mobil punya 3 nama, beda di 3 negara, itu mobilnya yang fleksibel atau marketingnya yang licin? Oke, sekarang kita geser ke Eropa. Pernah dengar Vauxhall? Nah, itu sebenarnya versi Inggrisnya Opel. Dua-duanya dulu berada di bawah payung General Motors alias GM. Opel sendiri lahir di Jerman sejak abad ke-19 dan punya sejarah panjang di industri otomotif Eropa. Waktu GM mengakuisisi Opel, mereka nggak cuma jual mobil di Jerman, tapi juga distribusi ke Inggris. Masalahnya, pasar Inggris udah punya brand lokal kuat bernama Vauxhall. Jadi daripada mematikan nama yang sudah punya loyalitas tinggi, GM memilih strategi simpel tapi efektif. Mobil Opel dijual di Inggris pakai badge Vauxhall. Ini lucu banget sih. Seringkali mobil Vauxhall dan Opel itu sama plek-ketiplek. Desain bodi identik, dashboard mirip, mesin serupa, cuma beda logo dan posisi setir kiri atau kanan. Bahkan ada model yang di Jerman bernama Opel, di Inggris jadi Vauxhall, dan di beberapa negara lain berubah lagi jadi Chevrolet. Satu platform bisa hidup dengan 3 identitas tergantung pasarnya. Sekarang Opel sendiri sudah dijual ke grup PSA, jadi struktur keluarganya makin kompleks. Tapi intinya tetap sama. Kadang yang berubah cuma emblem di kap mesin. Nah, sekarang jujur aja, kalau lo beli mobil yang sama tapi beda logo dan beda negara jualnya, itu soal selera nasional atau cuma gengsi beda bendera? Kalau sebuah mobil jadi simbol kebanggaan suatu negara, tapi bos besarnya dari luar negeri, itu masih bisa dibilang mobil nasional nggak? Kita pindah ke Australia. Di sana ada nama legendaris, Holden. Buat warga Aussie, Holden itu bukan cuma brand, itu bagian dari identitas. Sejak 1948, Holden jadi simbol industri otomotif Australia. Dipakai polisi, keluarga, sampai pembalap lokal. Tapi di balik rasa nasionalisme itu, secara struktur Holden adalah bagian dari General Motors. Banyak modelnya berbagi platform dengan yang tadi sudah disebutkan, antara itu Chevrolet atau Opel. Desain bisa mirip, mesin bisa satu basis, cuma di badge ulang dan disesuaikan speknya biar cocok dengan selera dan kondisi jalan Australia. Strateginya jelas. Produk global dikasih sentuhan lokal biar terasa milik sendiri. Salah satu ikon terbesarnya tentu Holden Commodore. Buat orang Australia, Commodore itu lebih dari sekadar sedan. Itu simbol era, simbol balap, dan simbol keluarga. Tapi realita industri nggak selalu romantis. Tahun 2020, GM resmi menutup brand Holden karena restrukturisasi global. Warga Aussie banyak yang kecewa karena ngerasa kehilangan bagian dari sejarah mereka. Sekarang mobil Chevrolet masuk langsung tanpa nama Holden lagi. Seakan-akan identitas lokalnya dihapus. Ironisnya, dari dulu pun Holden tetap di bawah GM. Jadi pertanyaannya sekarang, yang bikin sebuah brand terasa nasional itu apakah pabriknya? Atau cerita dan emosi yang orang tanamkan di balik logonya? Kalau nama mobil yang dulu lo kenal tiba-tiba hilang, tapi bentuknya masih warawiri di jalan, itu pindah rumah atau ganti identitas? Nah, ini yang pasti bikin nostalgia. Daewoo. Dulu brand Korea Selatan ini sempat banget besar di Asia dan Eropa. Mobilnya dikenal simpel, terjangkau, dan cukup populer di zamannya. Tapi krisis ekonomi Asia tahun 1997 jadi pukulan telak. Daewoo kolaps secara finansial. Lalu akhirnya diakuisisi oleh General Motors. Setelah masuk ke bawah payung GM, pelan-pelan identitas Daewoo mulai dirapikan. Bukan langsung dihapus, tapi digeser pelan-pelan lewat strategi rebranding global. GM butuh satu nama kuat untuk ke semua pasar.
dan pilihan itu jatuh ke Chevrolet. Makanya banyak orang nggak sadar kalau Chevrolet Aveo itu aslinya lahir sebagai Daewoo Kalos, atau Chevrolet Spark yang dulunya dikenal sebagai Daewoo Matiz. Secara basis mobilnya sama, cuma badge dan positioningnya yang berubah. Pelan-pelan nama Daewoo menghilang dari dunia otomotif dan sekarang lebih dikenal lewat bisnis elektronik dan alat berat. Padahal dulu mereka punya potensi besar untuk jadi pemain global. Jadi sekarang pertanyaannya agak pahit nih. Kalau produknya tetap hidup, tapi namanya dihapus, itu penyelamatan bisnis atau penguburan sejarah secara halus? Dari sekian banyak pergantian nama tersebut, sekarang gue ingin bertanya satu hal. Kenapa sih pabrikan mobil nggak simpel aja pakai satu nama buat seluruh dunia? Ribet amat harus beda-beda. Nah, kelihatannya sepele. Tapi di balik pergantian nama itu ada strategi yang serius banget. Pertama, soal branding. Nama yang terdengar keren di Jepang belum tentu relatable di Amerika atau Eropa. Makanya mereka bikin identitas baru biar lebih nyambung sama karakter market lokal. Kedua, soal citra premium. Logikanya simple. Agak susah jual mobil harga miliaran kalau logonya sama kayak mobil entry level yang parkir tiap hari di minimarket. Branding itu soal persepsi, dan persepsi bisa ngubah value. Ketiga, faktor legal. Bisa aja nama tertentu sudah didaftarkan perusahaan lain di negara tujuan. Jadi mau nggak mau harus ganti. Keempat, psikologi pasar. Ada konsumen yang lebih tertarik sama brand yang terdengar asing atau eksklusif, walaupun secara teknis mobilnya satu keluarga. Dan terakhir, faktor budaya. Ada nama yang biasa aja di satu negara, tapi di negara lain bisa punya arti aneh, negatif, atau malah jadi bahan meme. Daripada jadi bahan bercandaan nasional, mending diganti sekalian. Jadi sekarang pertanyaannya simpel tapi nyentil. Yang bikin kita jatuh cinta sama mobil itu apakah performanya? Atau cuma cara namanya terdengar di telinga kita? Terima kasih sudah menonton video ini. Buat lo yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe ke channel ini, like video ini, dan jangan lupa juga buat share video ini ke temen lo yang pacarnya 2. Wait, what? Kalau lo ada topik yang pengen kita bahas, taruh aja langsung di kolom komentar ya.